Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 keutamaan menyayangi anak yatim dalam Islam. Anak yatim menjadi salah satu perhatian kita. Ada banyak manfaat dan keutamaan menyayangi anak yatim yang mendatangkan banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita. Kata yatim disebutkan sebanyak 23 kali dalam Al-Quran, yaitu 8 dalam bentuk tunggal, 14 dalam bentuk jamak dan 1 dalam bentuk 2 dalam kurung musanah. Anak yatim adalah anak yang ditinggal meninggal ayahnya ketika belum dewasa. Sedangkan jika yang meninggal ibunya, anak tersebut disebut piatu. Al-Quran secara tegas mengatakan anak yatim adalah sosok yang harus dikasihi, dipelihara dan diperhatikan. Allah berfirman tentang menyayangi anak yatim. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Dalam hadits disebutkan bahwa yang dikatakan anak yatim itu adalah anak yang belum balik. Jika ia telah balik maka ia tidak lagi dikatakan anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak lagi disebut yatim anak yang sudah bermimpi balik. Hadits riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib. Sunan Abi Daud, Kitab Al-Wasyaya nomor 2489. Dikutip dalam buku yang berjudul Dahsyatnya Doa Anak Yatim oleh Khalilur Rahman Al-Mahfani tentang keutamaan mencintai anak yatim. 1. Meraih peluang menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Orang yang memelihara anak yatim akan masuk surga, berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Saya dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini, kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah dan merenggangkannya sedikit. Hadits riwayat Bukhari, Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dari Sahal bin Sa'd. 2. Pengasuh anak yatim dijamin masuk surga. Kalaupun pemelihara anak yatim tidak dapat menjadi teman Rasulullah di surga karena mungkin tidak memenuhi persyaratan ideal, ia akan tetap dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslimin, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan masukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Hadits riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas. 3. Mendapat predikat abror, saleh atau taat kepada Allah. Keutamaan menyantuni anak yatim dan memberi makan anak yatim dan orang miskin merupakan tanda orang-orang yang abror. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, abror, minum dari gelas berisi minuman, yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air, dalam surga, yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Quran Surah Al-Insan ayat 5-6. 4. Memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menolong anak-anak yatim dalam berbagai bentuk kepedulian nyata merupakan ibadah yang akan mendatangkan pertolongan Allah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadits riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. 5. Menghindarkan dari siksa akhirat. Memelihara atau mengasuh anak yatim adalah kewajiban yang dengan tegas Allah perintahkan melalui ayatnya dan sabda Rasulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, menyayangi keyatiman dan kelemahannya. Hadits riwayat Tabrani dari Abu Hurairah. 6. Investasi amal untuk akhirat. Manfaat menyayangi anak yatim salah satunya adalah investasi amal di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang selalu mendoakannya. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 7. Menggapai keberuntungan dan menjadi yang terbaik. Keutamaan menyantuni anak yatim merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam rangka amar makruf, mengajak kebaikan, dan nahi mungkar, melarang berbuat maksiat. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Siapa saja yang menyeru kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu.
Hadits riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Daud dari Abu Mas'ud. Setiap anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam seperti kondisi apa. Tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Wallahu a'lam. Setiap anak tidak bisa memilih dilahirkan dalam seperti kondisi apa. Tidak ada yang bisa meminta untuk dilahirkan dengan kondisi orang tua lengkap atau justru tanpa orang tua. Dengan memuliakan anak yatim, setidaknya kita akan mendapat 7 keutamaan besar, antara lain dekat dengan Rasulullah di surga, melunakkan hati yang keras, terpenuhinya kebutuhan hidup, dan memperoleh perlindungan di hari kiamat. Wallahu a'lam.